Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar. Jadi apapun yang polisi lakukan bener lah kata dia. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Siapa Rasman? Rasman adalah Wakbar. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Udahlah, jangan bacot deh kau deh, ya. Selalu ngaku jago, pengacara kamu juga teriak-teriak. Sebentar lagi bakal terdakwa. Sebentar lagi bakal terdakwa. Bang Rasman ngamuk-ngamuk setelah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan mengatakan ngilu jika memanggil hakim itu yang mulia. Kemarin memaki-maki penyidik, sekarang memaki-maki hakim. Dan mari kita simak video selengkapnya. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Saya nggak takut saya mau hakim marah sama saya, enggak. Saya laporkan ke KAI. Iya. Saya laporkan penyalahgunaan kewenangan. Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jadi apapun yang polisi lakukan bener lah kata dia. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Ya, dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya, saya kasih. Saya nggak salah ngomong. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat saya bergejolak apa. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Siapa Rasman? Rasman adalah manusia yang mau melaporkan Hakim Sulaiman. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Betul juga ya, memang ada kalanya manusia itu lebih rendah daripada binatang. Ya, memang benar juga, benar-benar. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh. Seakan-akan narasinya semua orang salah, hanya dia yang benar. Untuk teman-teman netizen, viralkan video ini. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya, karena dia itu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit menghantam orang dengan pasal. Saya siap dilaporkan. Saya mengajak dia berdebat, mau berdebat, dan saya perlu menyampaikan, kami rakyat, kami netizen, kami tidak punya kepentingan selain daripada menyuarakan kebenaran. Di saat ada ketidakadilan di Republik ini, kami akan bersuara. Kita tidak ada kepentingan nanti kalau ini yang menang kami dapat kursi berapa, kalau ini yang menang saya jadi menteri apa, kalau ini yang menang saya nanti posisinya menguasai wilayah mana. Nggak ada. Kami adalah netizen Indonesia yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Mau berdebat head to head di TV One, di iNews, atau di Kompas, atau di Metro TV, saya siap. Atau di warung kopi juga saya siap. Nanti kita live. Ini Rasman ini kesombongannya harus dilawan teman-teman. Harus kita patahkan. Manusia yang angkuh ini udah cukup. Silakan. Karena dia itu sedikit-sedikit lapor, pakai pasal mana nih kata-katanya nih, mana kata-katanya faktual nih yang salah nih, mana kata-katanya faktual yang salah nih. Nah nanti dia akan laporin saya di situ, biarin nggak apa-apa. Dia laporin saya tantang dia, manusia angkuh sombong. Maka dari itu saya mengatakan, dari jutaan saya bagian daripada teman-teman itu yang siap mendukung dan siap menjadi perisai dengan izin Allah. Saya siap menjadi perisai untuk kepada Pak Hakim Sulaiman. Jangan coba-coba menyentuh beliau. Menyentuh beliau, Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan menggemahkan doa-doanya semua. Salam, mudah-mudahan video ini sampai kepada Rasman. Rasman, saya menantang kamu dimanapun kamu mau dan apa yang kamu mau. Nih Ham, saya menantang kamu yang punya Faktual News 77. Salam kemerdekaan. Allahu Akbar. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Ingat, kalian penyidik-penyidik,
Saya akan kejar kalian. Karena pertaruhan saya hidup mati untuk hukum dan saya tidak takut. Dan saya akan kejar, akan saya buka sebuka-bukanya. Nah, kan Bang Rasman Nasution ini ngamuk-ngamuk ya, yang penyidik, yang hakim itu di amuk-amuk ya, nggak tahu ya. Ini mungkin panik atau gimana mungkin ya. Karena saya merasa sangat dizolimi. Urusan apa Hakim memberikan settingan WA yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada saya? Hei, kau penyidik Kadit, saya diam. Kau akan saya ulas. Selesai kasus ini, saya akan kejar kau karena kau sama di mata hukum. Hari ini tidak ada yang ditahan. Jadi kalau dia cuap-cuap di media, silakan. Udahlah, jangan bacot deh kau deh, ya. Selalu ngaku jago, pengacara kamu juga teriak-teriak. Sebentar lagi bakal terdakwa. Sebentar lagi bakal terdakwa. Tolong kalian hadir biar saya pertontonkan bagaimana chattingan si Hotman kepada saudara Iklim Hakim, yang ini menurut Iklim Hakim ke saya dari Hotman. Saya tidak tuduh benar itu atau tidak, tapi diduga kalau dalam pikiran saya pengakuan dia ke saya dari Hotman. Nah, tapi kalau ini nanti misalnya benar atau tidak, biar hakim yang menilai. Tapi chattingan ini akan kami sampaikan. Bapak kabar Krim Mabes Polri segera, mohon segera, itu oknum pengacara itu segera ditangkap dan dijebloskan ke tahanan. Bayangkan dia mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum dari berbagai pejabat tinggi dan juga juru bicara dari orang penting di negeri ini. Ternyata ijazah sarjana hukumnya oleh Kementerian Pendidikan diduga palsu. Satu kalian yang zolim kepada saya dapat bagian. Ada lagi itu salah satu oknum dokter katanya lagi viral juga itu dengan katanya dugaan ijazah palsu. Ada juga yang satu lagi katanya dokter yang rada-rada ada sesuatu juga. Jadi saya minta udahlah kalian satu-satu berurusan ini. Urusan hukum, takut saya kalian nanti antara kalian saling lapor. Ini saya lihat ya satu-satu orang yang ganggu saya kelihatannya dapat masalah. Sempet kaget nggak sih Bang, rivalnya nih Arya banyak? Satu-satu kan? Saya bukan kaget. Allah tunjukkan bahwa saya setidaknya berusaha lebih baik dari mereka. Saya nggak katakan saya orang paling bersih. Saya berusaha lebih baik dari mereka dan mereka dapat masalah satu-satu. Bang Rasman mengatakan jika dirinya dijolimi, katanya seperti itu ya. Rasman juga. Baik, Bung Firdaus. Ya, hari ini kita membuktikan tentang omong kosong ya, omong kosong dilakukan oleh Hotman Paris ya, juga dilakukan oleh Hotman Paris. Omong kosong katanya hari ini akan memakai baju oranye, Bang. Jadi itu aja. Jadi bukti kita ini membuktikan bahwa Hotman Paris itu nggak ada apa-apanya, Berkali-kali dia cari ulah dengan klien kita Bang Rasman, tapi semuanya tidak ada yang naik. Baru ini dipaksakan untuk naik sidik. Jadi ya kita lihat aja nanti di persidangan. Itu aja saya. Jadi artinya hari ini kita tertawakan Hotman Paris karena dia gagal ya untuk memasangkan baju oranye pada Bang Rasman Arif Nasution. Kita tertawa bersama-sama. Baik, tidak ada apa-apa. Tetap lanjut Bang. Anda tahu saya tersangka itu sudah 18 bulan. Dalam saat saya tersangka, saya juga mentersangkakan Dennis. Laporan saya SP3, laporan orang terhadap saya ijazah palsu dan penipuan penggelapan juga sudah SP3. Tidak ada masalah, tidak ada yang terganggu. Saya hanya katakan, pelaut yang handal tidak lahir dari air yang tenang, pasti dari air yang bergelombang. Oke? Kejari ya Bang. Kejari Bang. Oke Bang. Sudah. DPN Pradi Bersatu pimpinannya, ya. Pimpinannya DPN Pradi Bersatu. Ayo. Hah? Tahu dengan siapa rombonganmu? Oh iya. Ya. Itu Ayo. Oke Bang ya. Bang, ini berarti lanjut ke Kejari Bang? Ya, hari ini lanjut Kejari, saya lagi nunggu mobil saya keluar. Jadi pemeriksaan di Mabes Polri sudah selesai dan Rasman Arif Nasution tidak pakai baju oranye ya. Seperti apa yang dikelakarkan oleh Hotman Paris. Hotman Paris hanya bermimpi di atas kasur besar ya. Jadi ingin memenjara Rasman Arif Nasution tapi hanya bermimpi. Ya. Jadi itu saya bilang tadi, jangan berbicara dulu sebelum ada keputusan. Tetapi dari kemarin Hotman Paris sudah berkelakar akan memasangkan baju oranye di memasang baju oranye di si Bang Rasman. Tapi buktinya hari ini Hotman Paris taringnya patah.
Nah, ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah mengikuti video saya ini sampai selesai, dan saya akan sambung lagi di video berikutnya.